Gimana cara melihat hasil iklan Facebook Ads yang kita buat? Berapa jumlah orang yang masuk ke website? Berapa jumlah orang yang menambahkan ke keranjang? Dan berapa jumlah orang yang menjadi prospek atau menjadi pembelian? Mungkin banyak yang bertanya gimana sih cara melihat hasilnya, seperti salah satu subscriber saya. Nah, kira-kira gimana cara melihatnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Let's go! Oke teman-teman, jadi pertama itu awalnya dari sini. Jadi pertanyaan, Bang, ada video report atau hasil iklan konversinya nggak? Terus tampilin kolom yang masukkan ke keranjang dan transaksi yang terjadi di website gimana? Mohon infonya, Bang. Ya, jadi teman-teman semuanya, hal pertama yang harus diperhatikan di sini ya, kita sambil sedikit sharing. Jadi dalam website itu ada yang namanya user flow gitu ya, atau funnelnya gitu ya. Nah, jadi user flow ini saya akan ceritakan tentang perjalanan si konsumen masuk ke website kita sampai kemudian hubungannya dengan pixel atau dengan konversinya, konversi eventnya. Nah, saya akan ceritakan gini, sebelum kita bahas gimana caranya mengatur hasil iklan ya. Nah, jadi kan ini website nih. Website kita ini misalkan konsumen datang, masuk gitu ya, konsumen masuk ke sini. Nah, maka akan terjadi event konversi. Event konversi ini ada mulai dari ada purchase ya, ada prospek, ada add to chart gitu ya, kemudian view content juga termasuk. Nah, misalkan gini, dari website masuk nih ke homepage. Nah, pixel yang dipasangnya itu kan view content ya. View content itu yang pertama tuh. Nah, pilihan yang kedua itu setelah view content kan, misalkan kita anggap, bayangin aja deh sekarang misalkan kamu punya landing page. Nah, landing page kamu ini ada berapa alur nih? Dari mulai homepage itu apakah langsung lari ke form, masuk lagi misalkan 2 tahap, ataukah langsung ke WhatsApp, direct langsung sekali. Jadi nggak ada lagi laman 2 gitu ya, laman 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman anggap skemanya yang pertama yaitu tombol WhatsApp, langsung ke WhatsApp. Artinya dari homepage masuk ke tombol WhatsApp ya. Nah, ini rata-rata dipakai yang call to WhatsApp ya. Nah, homepage ini pasang view content ya. Lalu kemudian tombol WhatsApp ini teman-teman boleh pasang sebagai lead atau prospek. Nah, kalau saya nggak pernah pakai purchase ya, nggak pernah pakai purchase ataupun add to chart, saya pasti tombol WhatsApp ini sebagai lead gitu ya, lead prospek. Kalau purchase beda lagi gitu ya, apalagi misalnya teman-teman bertahap websitenya. Nah, itu pertama teman-teman. Jadi pastikan ini dulu eventnya dulu tuh, eventnya dulu yang disesuaikan sesuai dengan kondisi website. Jadi nanti di kolom hasilnya itu kita hanya melihat orang yang memview, yang masuk ke website dan yang menjadi lead prospect, gitu ya, event konversinya. Itu yang pertama, skema pertama. Jadi teman-teman bayangin aja landing page-nya. Skema yang kedua ini ada beberapa page ya, maksudnya orang yang dia benar-benar purchase menggunakan form. Nah, misalnya ini alurnya website nih, ke homepage lalu masuk ke tombol pertama yang itu langsung direct ke page form ya. Artinya nih tahap 1 nih ya. Jadi ini saya kasih ini dulu deh, misalkan ini 1, ini perjalanannya ya, 1. Lalu kemudian yang kedua dia masuk ke sini ya, lalu masuk lagi ke alur ketiga, geser, lalu ini masuk ke 4 nih, sorry, 3 harusnya di sini, ini 4. Nah, ada 4 page ya. Ini skema yang benar-benar purchase ya, bukan purchase itu WhatsApp, bukan. Jadi yang pertama itu view content di homepage. Yang kedua itu teman-teman boleh pasang di tombol, boleh pasang di URL ya, terserah.
Misalkan gini, eventnya pasang di tombol, berarti gini, tombol masuk ke form itu bisa teman-teman tambahkan add to chart misalkan, ya. Lalu kemudian kan ngisi form tuh di page itu, kan di form itu ada submit. Nah, submit itu, tombol submit ini teman-teman bisa pasang purchase gitu. Nah, itu kalau pilihannya di tombol, atau mungkin teman-teman boleh ke add to chat atau add payment info, ya. Intinya begitu alurnya. Kalau misalkan teman-teman pasangnya di URL, karena kan pixel bisa dipasang di tombol atau di URL, ya. Nah, kalau misalkan dipasang di URL, berarti URL pertama homepage itu view content. URL setelah tombol masuk ke form, berarti di URL-nya ada di form. Itu teman-teman boleh pasangkan add to chat. Dan kemudian setelah tombol submit kan ada terima kasih ya, konfirmasi. Terima kasih, pesanan sudah diterima. Nanti misalkan ada customer service yang follow up. Nah, di URL itu bisa teman-teman purchase. Kalau misalkan skemanya yang kedua ini, maka teman-teman di kolom iklan hasilnya itu ada view content, berarti ya eventnya, ada add to cart, ada purchase gitu. Jadi kalau skema yang kedua. Nah, teman-teman pilihnya skema yang mana? Tapi saya akan kasih tahu caranya skema 1 dan 2 eventnya ditambahinnya gimana ya. Berarti ini ada eventnya, ada view content, ada lead, prospect, add to cart, dan purchase, berarti 3 ya. Nah, teman-teman, begini cara melihat hasil iklannya. Kita akan atur dulu kolomnya. Kita masuk ke Ads Manager-nya. Nah, di sini kan ada namanya kolom metrik. Nah, kolom metrik ini untuk membaca. Nah, makanya untuk melihat hasil iklan di mana? Jadi kolom metriknya. Nah, gimana cara penyesuaiannya? Cara penyesuaiannya adalah seperti ini. Ini ada klik kolom kan ya. Kita pilih, lalu kemudian di sini sesuaikan kolom. Nah, di sini teman-teman pastikan dulu eventnya apa tadi ya. Kita cari ke bawah nih. Ke bawah. Nah, di sini ada metrik untuk disertakan peristiwa standar. Nah, kan tadi ada apa aja? Ada lead, prospek ya. Kita cari lead prospek. Nah, ini nih. Jadi kita pilih yang ini nih, nilai ya. Lalu kemudian ada lagi apa? Add to chart, tambah ke keranjang. Cari mana nih? Atau cari di sini. Penambahan ke keranjang. Nah, kemudian ada lagi pembelian. Nah, gini ya. Nah, di sini udah muncul nih. Nah, jadi ada prospek, ada pembelian, ada penambah ke keranjang. Nah, gini. Lalu kemudian teman-teman di sininya di atasnya biasanya yang kita masukkan, kita lihat dulu dari sini, penayangan, nama set iklan, strategi penawaran. Nah, biasanya saya hilangkan ya. Anggaran, edit signifikan terakhir, atribusi, kemudian hasil, jangkauan, impresi, biaya per hasil, peringkat kualitas, peringkat nilai interaksi dihilangkan, nilai konversi, jumlah belanja, berakhir, jadwal. Nah, ditambahin biasanya teman-teman di sini CPC ya, cost per klik, kemudian CTR-nya, jadi yang mengklik tautan. Lalu kemudian ada lagi CPM per mili. Lalu kemudian ada outbound. Jadi outbound klik itu yang mengklik dan jumlahnya masuk ke website gitu ya. Nah, lalu kemudian tayangan landas ya, ada landas. Nah, penayangan halaman. Jadi di sini tayangan halaman landas. Nah, setelah itu aja ya. Kita cek. Nah, ini ya, teman-teman boleh langsung dilihat ya, di pause dulu, kemudian sesuaikan. Jadi pertama ini, kemudian anggarannya, kemudian jangkauannya berapa, impresinya berapa, baru hasil, biaya per hasil, jumlah yang dibelanjakan, kita ke sini, ke atas, kita pilih ini aja satu. Nah, kemudian CPC, CTR, CPM naikkan, klik outbound juga. Nah, misalkan ini CPM, CTR. Nah, ini ya tayangan landas setelah klik outbound. Nah,
Setelah ini teman-teman, lalu kemudian teman-teman di sini di ini ya, di save. Nah, simpan sebagai peratur. Misalkan hasil iklan. Kemudian terapkan. Nah, akan muncul di sini ya. Kita geser, kita kecilin dulu. Sebentar. Nah, sudah ya kayak gini. Nah, ini ada dua, kita berarti ini sebentar ya. Nah, ini ternyata kalau sudah dicentang, ininya nggak perlu dicentang. Nah, gini berarti prospek hasil iklan. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini lihatnya, jadi ini namanya kolometrik. Ya, di berapa jumlah, misalnya tadi ya, berapa jumlah yang menambahkan ke keranjang. Nah, lihat aja di sini penambahan ke keranjang. Tapi itu pun balik lagi ya ke sini. Posisinya di mana gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman si skema satu, si website langsung ke WhatsApp, berarti cukup di sini aja. Berapa sih orang yang masuk ke WhatsApp, berarti di prospeknya. Ya. Misalkan kemudian berapa jumlah yang masuk ke website ya ini. Berapa jumlah yang beli gitu ya. Berarti kalau misalkan teman-teman di WhatsApp di tombol itu pasang event pembelian, berarti di sini lihatnya. Tapi biasanya saya nggak pakai itu. Saya pakai kalau pembelian itu di sini. Pakai form. Nah itu, jadi mudah-mudahan membantu, dan buat teman-teman yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa jika bermanfaat di subscribe, yang baru join juga wajib subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.